Satu pertanyaan terakhir sebagai closing statement di 142 Pak Denny. Nah, ini menarik nih sebagai statement closing kita karena sudah pukul 12. Oke, mengapa sekarang susah untuk mendapatkan pekerjaan tidak seperti di luar negeri? Nah, mengapa sekarang di Indonesia atau di negeri kita ini susah mendapatkan pekerjaan tidak seperti di luar negeri? Oke. Ini juga saya ikut berduka cita nih. Ya, ini suka cita juga. Betul. Ya. Jadi tapi sebenarnya Bapak Ibu sekarang kondisi ini kan berangkatnya dari kondisi perekonomian. Ya. Jadi berangkatnya kan dari kondisi perekonomian, kompetisi usaha, kemudian membuat karena perekonomian menjadi semakin susah, sehingga pengusaha semakin tidak kuat, mereka harus melakukan pengurangan efisiensi di berbagai bidang sehingga karyawan dilepaskan, atau minimal kalau dia tidak mem-PHK, maka dia menghentikan proses rekrutmen, sehingga orang dikasih tambahan tanggung jawab. Betul. Tambahan tanggung jawab orang-orang yang ada supaya nggak di-PHK. Jadi dia membekukan, itu banyak istilahnya itu freeze. Rekrutmen di freeze sebagai itu kan terjadi tuh kira-kira 2-3 tahun lalu ya. Sejak COVID tuh banyak tuh klien DHM banyak yang mem-freeze rekrutmennya sampai nol. Bahkan tuh perusahaan-perusahaan bukan perusahaan kelas kacangan tuh. Betul. Perusahaannya perusahaan udah kelas super, multinasional yang punya karyawan sampai 15.000, 20.000. Mereka menghentikan rekrutmen tujuannya supaya tidak melakukan PHK orang. Betul. Jadi dia selamatkan yang ada di dalam kapal mereka dengan tidak menambah penumpang baru dulu. Betul. Ya. Dan ini memang mengakibatkan berdampak terhadap para pencari kerja. Mungkin teman kita penanya ini ya. Job seekers kayaknya. Si job seekers pencari kerja ini berdampak akhirnya semakin susah. Kan kayak bottleneck jadi kan. Leher botol tuh. Iya. Jadi mau keluar tuh susah gitu loh. Kalau luar botol itu adalah tempat pekerjaannya. Yang mau masuk ini susah. Itu adalah para pencari kerja. Jadi susah, berebutlah di sana. Nah, tapi itu kejadian di waktu-waktu yang lalu. Ya. Kalau pembandingnya adalah di luar negeri, maka hari ini, Bapak Ibu, kita sudah mulai bisa melihat bahwa di luar negeri pun sekarang juga susah. Betul. Di luar negeri pun sekarang juga susah. Ya. Karena namanya kesulitan, kerepotan, kerumitan ekonomi yang sekarang sedang terjadi, baik itu sebagai dampak dari pandemi kemarin atau mungkin bukan dampaknya sebelumnya pun berdampak, ini sudah menyentuh semua bidang, hampir semua bidang, dan menyentuh semua daerah, semua negara. Negara-negara yang tadinya kita anggap sebagai negara-negara yang paling gampang dapat pekerjaan, sekarang mereka justru melepaskan begitu banyak orang. Betul. Bukankah kita sekarang melihat di media-media online dalam kira-kira berapa minggu terakhir, perusahaan-perusahaan tingkat dunia yang banyak membuang karyawannya. Betul. Berapa ribu karyawan di perusahaan kopi burung hijau yang dipecat seluruh dunia. Perusahaan teknologi, kemudian e-commerce, banyak sekali itu, betul, sampai ribuan, sampai puluhan ribu mereka memotong orang, termasuk yang kontroversial kemarin Twitter, sejak si Mas Elon itu luar negeri loh Pak, itu luar negeri loh, Twitter itu luar negeri Pak, di negara yang seringkali ini, mohon maaf ya, kita orang para praktisi HRD mengagung-agungkan praktek HR-nya. Ya kan? Mereka sekarang lagi habis-habisan PHK. Betul. Itu yang terekspos. Ya, itu yang terekspos karena nama besarnya. Ya. Bagaimana dengan yang tidak terekspos? Banyak. Pengangguran, kececeran sekarang di luar negeri juga kok. Betul. Ya. Jadi sekarang ini melanda semua, susah. Ya. Maka langkah pertama adalah buat yang sudah bekerja sekarang syukuri dulu itu. Ya. Syukuri dulu yang sudah dapat pekerjaan. Ya. Sering-sering dengar lagu The Massive ya. The Massive. Syukuri apa yang ada. Tuh, ya. Itu. Jadi syukurin dulu apa yang kita punya sekarang. Kalau hari ini punya pekerjaan, meskipun mungkin gaji nggak terlalu besar, syukurin dulu. Karena masih banyak orang di luar sana yang nggak punya pekerjaan. Betul.
ya. Jadi itu. Nah, untuk yang belum mendapat pekerjaan, adik-adik kita yang belum dapat pekerjaan, maka kita memang paling tidak kalau dari saya ada 2 saran. Yang pertama, tambah ilmu, kompetensi, keahlian, skill, apalagi apapun lah itu namanya, kepandaian, ya. Tapi kalau saya tidak terlalu menyarankan pendidikan formal yang terus-terusan. Nambah S itu aja ya. Jadi S1-nya saja sudah cukup lah itu. Kalau S1 belum punya pengalaman kerja udah ngambil S2, belum ngambil S3. Itu kalau kelebihan S-nya, Pak. Bingung. Yang menerima kerja juga bingung. Waktu interview nih, Pak Abi sebagai calon karyawan, yang interview D3 tapi senior gitu. Yang interview D3. Terus yang di interview S3. Gitu kan? Terus mau ditaruh di mana? Gitu, bingung dia. Jadi, malah justru lebih banyak susahnya, ya. Sehingga fokuskan kepada keterampilan. Ya, kompetensi bukan lebih mengambil kompetensi, ya ini tadi keahlian, sertifikasi, profesi, lebih ke situ, bukan yang sifatnya tadi ya formal. Jadi itu. Kalau yang formal sekarang misalkan, Pak saya sekarang D3, sudah cari kerja dulu. Jangan buru-buru ngejar. Kalau sekarang S1 ya sudah. Syukuri itu, tambah keterampilannya, cari kerja, ya kan? Jadi keterampilan. Nah, keterampilannya lihat nih, keterampilan apa yang sekarang sedang dibutuhkan. Keterampilan yang berhubungan dengan dunia digital, dunia IT, itu sekarang lagi besar-besarnya dibutuhkan. Berhubungan sama sosial media, ya itu dibutuhkan. Untuk sosmed, marketing dan sebagainya itu dibutuhkan. Nah, baru yang kedua, saran yang kedua adalah mulai tumbuhkan kemampuan wirausaha. Wirausaha, Bapak Ibu semua. Jadi jangan terpaku hanya kepada mencari kerja atau menjadi karyawan, ya. Jangan terpaku sama itu. Saya juga cukup memahami bahwa memang pola pendidikan kita sejak kecil, mungkin sejak Bapak Ibu, sejak nenek-nenek kita dulu, ya. Itu memang kita dibudayakan, dididiknya dari dulu. Ini adalah masalah pendidikan dari awal. Sekolah yang benar, selesai sekolah cari kerja. Nah itu terus, ya. Sehingga akhirnya kita kita itu dicetak sebagai pekerja saja. Kita akan dicetak sebagai pekerja lagi. Lebih kasar istilahnya sebagai budak kan begitu tuh, sebagai kuli, gitu tuh. Istilahnya lebih kasar gitu. Jadi karena memang dari kecil, dari nenek-nenek kita, orang tua kita itu didikannya begitu. Nah, itu yang harus mulai dirubah sedikit demi sedikit sekarang. Generasi kita atau generasi adik-adik kita ini atau yang sekarang sedang mencari kerja atau sedang baru lulus atau masih kuliah, masih sekolah. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi yang masih kuliah nggak apa-apa, sudah mulai berwirausasaha, nggak harus cari kerja. Wirausaha lebih bagus, lebih merdeka malah. Nah, itulah kenapa si Mas Menteri menggunakan istilah merdeka. Mungkin maksudnya merdeka artinya dia bebas mengekspresikan dirinya, ya kan? Karena tujuannya bukan mencetak para karyawan, salah. Ya, jadi mencetak para wirausahawan dan wirausahawati. Itu lebih bagus, masih kuliah, dia jualan online, ikut live di Shopee, di mana dan sebagainya, di sosmed. Itu bagus, malah saya sangat menghargai itu. Dia masih kuliah, nggak apa-apa, ya. Meskipun yang beli sedikit, nggak apa-apa, namanya proses kok. Ya. Jadi itu yang harus dibangun. Atau dia punya keahlian tertentu. Wah, saya dari sekolah dulu suka disuruh bikinin kopi buat bapak saya. Jadi saya mulai bereksperimen tentang kopi dan sebagainya. Silakan. Tapi saya nggak punya duit tuh bikin kafe. Jadi saya bikin kafe jalanan. Silakan. Nggak apa-apa. Ya. Jadi bangun semangat wirausahanya, dibangun. Apabila itu bisa dikembangkan, malah justru jangan-jangan semangat wirausaha yang dibangun tadi, itulah yang bisa membuka lapangan kerja. Iya, luar biasa. Ya, malah bisa membuka lapangan kerja. Dan
itulah yang bagus. Ya. Jangan mainstream lah. Iya. Kalau sekarang tuh mainstream terus tuh. Sekolah yang benar, lulus, sekolah tinggi-tinggi, terus cari kerja. Aduh. Kalau cuman itu aja ya. Dari zaman nenek moyang juga gitu aja terus tuh sampai sekarang. Akhirnya apa ya udah. Iya. Berebut jadi karyawan. Ya, berebut jadi PNS. Jadi lagunya Iwan Fals ya, sarjana muda sulit mencari kerja ya. Nah, masih pada kenal kan sama Iwan Fals ya? Fals soalnya. Oke. Baik, jadi itu ya, Bapak Ibu, adik-adik yang Baik. tanya mengenai masalah pekerjaan. Jadi semua rata sekarang. Oke.